Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfiana Nur Aziza Afifah, NIM 191020118. Saya mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempraktekkan tentang pemeriksaan pap smear. Nah, untuk tujuan pemeriksaan pap smear sendiri adalah untuk mengetahui apakah terjadi perubahan pada sel-sel epitel di dinding serviks yang menunjukkan adanya resiko kelainan kanker serviks. Untuk prosedurnya nanti dilakukan dengan cara kita memasukkan alat spekulum di daerah serviks pasien. Kemudian nanti hasil tersebut kita masukkan ke laboratorium untuk mengetahui apakah terjadi perubahan sel epitel di dinding serviks atau tidak. Langsung saja kita ke tahap orientasi menemui klien. Assalamualaikum Ibu. Baik Ibu, perkenalkan saya Lutfiana Nur Aziza Afifah, mahasiswa keperawatan dari Universitas Aisyah Yogyakarta yang bertugas pada pagi hari ini mulai dari jam 7 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Bisa disebutkan dengan Ibu siapa? Baik, Ibu Yani ya. Untuk umurnya berapa Ibu? 35 tahun. Alamatnya benar di Delman Bu? Ya. Baik Ibu, sesuai dengan kontrak kita kemarin, Ibu akan dilaksanakan pemeriksaan pap smear. Tujuannya untuk mengetahui apakah terjadi perubahan pada sel-sel epitel di dinding serviks yang menunjukkan ada risiko kelainan kanker serviks. Nanti untuk pemeriksaan waktunya kurang lebih 30 menit. Untuk pemeriksaannya nanti Ibu akan dimasukkan alat di dalam vagina Ibu dan nanti agak sedikit sakit. Nanti mohon kerjasamanya Ibu. Bu, sebelum kita memulai pemeriksaannya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, nggih. Untuk yang pertama, sebelumnya usia pernikahannya Ibu sudah berapa tahun? Sudah 5 tahun, nggih, Bu. Lalu yang kedua, di minggu-minggu ini apakah terjadi keputihan pada Ibu? Tidak, nggih, Bu. Lalu yang ketiga, apakah saat ini Ibu sedang menstruasi? Tidak ya Bu. Lalu yang terakhir, mohon maaf ya Bu, boleh saya menanyakan terakhir Ibu berhubungan suami istri dengan suami kapan ya Bu? Sudah seminggu lalu ya Bu? Baik Bu, dari hasil jawaban pertanyaan Ibu, sepertinya Ibu sudah siap dilakukan pemeriksaan pap smear nggih Bu. Ibu tadi sudah buang air kecil belum? Sudah nggih Bu? Selanjutnya Ibu sudah bisa naik ke tempat tidur, kemudian kakinya diposisikan litotomi nggih Bu. Kemudian kita mulai untuk pemeriksaan pap smear-nya. Akan saya jelaskan dulu alat-alat yang digunakan saat kita melakukan pemeriksaan pap smear. Yang ada di sini, yang pertama alat spekulum atau cocor bebek. Ini sudah disesuaikan dengan vagina si ibu yang nantinya akan diperiksa. Lalu yang kedua, kita membutuhkan spatula untuk mengambil sel-sel di dinding serviks. Lalu yang ketiga ada pinset untuk membersihkan area serviks. Lalu ada pinset panjang untuk membersihkan area vagina. Lalu ada aduk lubang untuk nanti pemeriksaan, ada kapas untuk membersihkan area vagina. Lalu ada kasa steril untuk membersihkan area serviks. Lalu ada slit gas untuk mengoleskan sampel sel yang sudah diambil. Lalu juga ada alkohol untuk melakukan pengawetan atau penyimpanan hasil pemeriksaan. Kita juga membutuhkan perlak dan juga selimut dan juga kom kecil untuk wadah alkohol. Sebelum memulai pemeriksaannya, saya akan mencuci tangan menggunakan hand sanitizer.
Setelah selesai menggunakan hand sanitizer, saya menggunakan handscoon bersih. Setelah kita selesai menggunakan handscoon bersih, langsung saja kita mulai untuk tahap kerjanya menuju ke pasien. Saya akan menjaga privasi pasien dengan cara menutup pintu dan menutup jendela kamar klien. Baik Ibu, sebelum kita mulai pemeriksaannya, ada lebih baiknya kita membaca Bismillah terlebih dahulu agar pemeriksaannya ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu, kita mulai pemeriksaannya ya. Monggo kakinya diposisikan, ditotomin Ibu. Kemudian celana Ibu dibuka Ibu, saya bantu. Baik Bu, saya akan pasangkan selimut. Lalu saya juga akan memasangkan telang Ibu. Setelah itu saya akan membersihkan area vagina. Ibu, untuk yang pertama saya sudah menggunakan handscoon bersih untuk melakukan vulva hygiene ya Bu. Saya bersihkan terlebih dahulu. Saya bersihkan dulu ya Bu. Yang pertama kita bersihkan daerah labia mayora dari atas menuju bawah menuju ke anus. Lalu labia mayora kanan dari atas ke bawah menuju anus. Setelah yang kedua kita bersihkan labia minora kiri dari atas ke bawah. Lalu labia minora kanan dari atas ke bawah. Setelah itu yang terakhir kita bersihkan daerah perineum. Satu kali usap saja. Bu, sebelum pemeriksaan saya akan kaji dulu area vagina. Yang pertama kita inspeksi dulu apakah terdapat lesi atau luka sekitar vagina, apakah terdapat benjolan atau kemerahan, ataukah keluar cairan yang berwarna putih yang berbau atau tidak. Baik Bu, di sini tidak terdapat lesi, tidak juga terdapat benjolan ataupun kemerahan, tidak ada cairan berwarna putih yang keluar dan berbaunya juga khas. Kemudian kita periksa di kelenjar Bartoli. Kita tekan apakah ada kelainan seperti benjolan atau tidak. Di sini tidak ada. Selanjutnya kita mulai untuk melakukan pemeriksaan. Selanjutnya mulai pemeriksaan, saya sudah menggunakan handscoon steril. Lalu saya juga sudah menuangkan alkohol ke dalam kom kecil untuk nanti fiksasi hasil pemeriksaan. Saya sudah memasangkan duk lubang. Bu, ini saya akan memasangkan spekulum di area vagina Ibu. Ibu nanti rileks saja, jangan ditahan ya Bu. Kalau sakit nanti Ibu bisa tarik nafas. Kita pasang spekulum dalam kondisi tertutup, tidak membuka secara horizontal. Kalau sudah, kita tahan spekulum dan kita kunci ke arah kanan. Setelah itu kita arahkan senter ke lubang vagina, kita inspeksi apakah dinding rahim kemerahan, terdapat benjolan, apa keluar cairan berwarna putih, berbau atau tidak. Di sini tidak ada kemerahan, tidak ada benjolan, juga tidak keluar cairan berwarna putih dan baunya khas. Selanjutnya kita lihat pada area serviks apakah ada cairan. Yang normalnya tidak akan ada cairan dan area serviks berwarna pink. Setelah kita melihat, kita bersihkan area serviks. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita bersihkan terlebih dahulu serviks menggunakan pincet panjang.
masukkan ke dalam spekulum dan bersihkan serviksnya dengan cara melingkar. Selanjutnya kita akan melakukan pengambilan sampel, yaitu di daerah serviks kita masukkan spatula dengan posisi yang kecil menghadap ke bawah dan yang panjang menghadap ke atas. Lalu kita kemudian masukkan ke lubang serviks. Kita putar 360 derajat. Cukup 1 kali usap saja. Setelah kita ambil sampel sel epitel di serviks dengan spatula, kita oleskan sampel ke shred glass. Cukup 1 kali usap saja, seperti ini. Kalau usapan masih tipis, kita bisa ulangi di tepinya dengan sisi sebaliknya. Setelah kita sudah mendapatkan hasil swabnya dari shred glass tadi, kita fiksasikan ke dalam alkohol selama kurang lebih 5 menit. Kemudian hasil kita kirim ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan sel pada serviks. Ibu, ini tadi pengambilan sampelnya sudah selesai. Bagaimana tadi dilakukan pengambilannya, Bu? Senang, Bu, tapi hasilnya belum tahu ya, Mbak? Iya, Bu, nanti saya beritahukan hasilnya. Baik, Bu, terima kasih. Ya, Bu. Selanjutnya saya akan melepas alatnya terlebih dahulu, nggih, Bu. Nanti saat dilepas Ibu jangan ditahan, nggih, Bu. Jika nyeri Ibu seperti tadi tarik nafas saja. Baik, saya mulai untuk melepas, nggih, Bu. Saya kendorkan dulu kropnya. Kemudian spekulum kita katupkan dalam posisi tertutup. Ibu, saya mulai untuk ambil spekulumnya, nggih, jangan ditahan. Baik, sudah. Setelah itu kita melepas lubang. Baik, Ibu, ini pemeriksaannya sudah selesai. Saya menutup selimut. Ibu, nanti hasil pemeriksaan dari lab, Ibu bisa kembali lagi ke sini. Untuk waktunya 1 minggu, nih, Bu, untuk konsultasi hasilnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Tidak, Mbak. Kalau sudah tidak ada, kita tutup, nih, Bu, dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Bu, atas kerjasamanya sehingga pemeriksaan ini berjalan dengan lancar. Kemudian saya izin pamit ke nurse station, ya, Bu. Semoga Ibu sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.